Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Cahyo di sini. Hari ini kita akan coba melanjutkan materi kita di pelajaran pekerjaan mesin fluida. Jadi hari ini saya akan tunjukkan komponen-komponen dari sistem pneumatik yang sudah kita bahas sebelumnya. Realnya seperti apa? Kita akan perlihatkan dan coba jelaskan sedikit dari sistem pneumatik atau komponen-komponen pneumatik yang kita punya. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama atau part atau komponen yang pertama dari sistem pneumatik ya. Jadi di sini kita ada trainer pneumatik. Jadi di sini bagian-bagiannya bisa kalian lihat. Ya, yang pertama kita ambil dulu ini. Ini adalah air service unit atau unit penyedia udara. Jadi di sini ada separatornya, ada lubrikatornya, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah udara masuk. Jadi ketika udara masuk di sini, ini keluarannya ketika masuk di dalam sistem itu sudah terlubrikasi atau sudah ada pelumasnya. Di sini juga bisa diatur, kita bisa mengetahui tekanan udara yang masuk ke dalam sistem pneumatik. Di sini ada regulator, jadi bisa dilihat ini jalan satu bagian ini adalah service unit dari air service unit dari sistem pneumatik. Jadi unit penyedia udara ini keluar masuk dari kompresor, ini keluaran untuk di di sistem. Jadi bentuknya air service unit itu adalah seperti ini. Ya, ini adalah air service unit. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke komponen kita yang kedua. Komponen kita yang kedua itu adalah valve. Di sini saya akan tunjukkan yang kita ada ini adalah valve manual 4/3. Jadi ini dengan penggerak tuas ya. Jadi 4/3 yang saya bilang tadi salah satu komponen dari pneumatik. Ini seperti yang saya materi sebelumnya 4/3. 4 itu adalah jumlah lubangnya. Jadi di sini ada 4 lubang. Ada 1, di sini ada 2, 3 dan 4. Jadi secara keseluruhan ada 4 lubang. Tetapi yang bisa digunakan atau outputnya itu adalah 3. Ya, tinggal kita pilih. Kita mau pilih yang mana untuk memutarnya, 1, 2 ataukah 3. Jadi bisa dipakai 3 keluaran. Ini adalah katup manual atau manual valve 4/3. Bentuknya seperti ini dengan penggerak tuas ya. Ini adalah penggeraknya, penggerak tuas. Ya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah penggerak tuas untuk manual valve 4/3. Kemudian ada valve lagi. Ini adalah valve 3/2 selektor dengan penggerak selektor. Jadi penggeraknya ini bisa di on off-nya di sini untuk menyalakan. 3/2, lubangnya ada 3. 1, 2, 3 ada di di dalamnya sini. Di dalamnya sini ada kecil. Dan itu adalah valve lubang nomor 3 ya, 1, 2, 3. Selanjutnya kita punya valve 5/2 ya, valve 5/2, tapi ini penggeraknya adalah pneumatik. Jadi penggeraknya itu digerakkan atau pemilihnya itu adalah udara dari kompresor. Jadi kalau yang tadi ini adalah selektor, bisa kita gunakan secara manual. Berikutnya juga ada tuas, kita juga bisa menggunakan secara manual. Tapi kalau ini penggeraknya adalah udara dari kompresor yang bisa mengaktifkan valve ini. Jadi nanti bisa masukannya berapa? 5/2 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah lubang dari valve-nya. Kemudian untuk yang kanan kiri ini adalah input dari udara dari kompresor. Ya, ini adalah untuk double pneumatic valve 5/2 dengan penggerak full pneumatik. Ya, penggerak full pneumatik. Pneumatik atau full penggeraknya adalah udara.
Itu adalah contoh valve pneumatik 5/2. Kemudian ada lagi tipe valve 5/2 lagi, tetapi penggeraknya ini adalah penggerak manual. Ya, valve pneumatik 5/2 penggeraknya adalah manual. Di sini namanya adalah push button. Push button. Jadi ada tombol yang ditekan, ya, tombol yang ditekan ini adalah untuk mengaktifkan atau menggerakkan valve 5/2 ini. 5/2 1 2 3 4 5. Jadi lubangnya ada 5. Penggeraknya adalah dengan push button. Ini untuk katup pneumatik dengan penggerak manual. Selanjutnya ada lagi, ini 3/2 lagi, ya, sama seperti tadi, sama seperti yang ini, yang selektor tadi, tapi ini untuk penggeraknya itu adalah push button. Jadi dia ditekan ini ada tombolnya, bisa ditekan. Ini adalah untuk mengaktifkannya. 3/2, lubangnya ada 3, 1 2, dan di dalamnya sini ada kecil. Nah, itu adalah lubang nomor 3 juga, ya. Jadi ini adalah contoh push button valve 3/2, ya, bisa dipahami ini. Terus kemudian setiap saluran pneumatik, ketika kita mau memasukkan ke dalam setiap valve, itu pastinya adalah kita harus mencabangkan saluran-saluran dari pneumatik tersebut. Nah, pencabangannya itu bisa dilihat di sini, bisa ditambahkan dengan namanya air distributor ini, atau pencabangan dari saluran pneumatik. Ini bisa 4 isinya, ini bisa dipakai semua. Ini isinya 5, ada 3 bentuknya T atau bentuknya Y, macam-macam. Ini adalah salah satu contohnya saja, air distributor untuk sistem pneumatik. Ya, ketika kita mempunyai cabang saluran dari selang pneumatik yang banyak, itu nanti kita pakainya adalah ini. Terus yang berikutnya kita punyanya adalah ini. Ini adalah keluaran dari sistem pneumatik. Keluaran dari sistem pneumatik. Kalau yang tadi kan valve-nya saja, valve atau saluran untuk pengatur udara di sistem pneumatik. Terus kemudian kita punya keluarannya. Di sini keluaran dari sistem pneumatik itu adalah aktuator. Ya, aktuator atau silinder. Ya. Di sini silinder itu nanti kita akan bahas setelah materi ini selesai. Kita akan bahas tentang silinder. Di sistem pneumatik, silinder yang digunakan itu ada 2 macam. Ada yang double acting, ada juga yang ini adalah single acting. Jadi ini bergeraknya bisa kalau ini yang belakang ini dimasukkan udara, dia akan bergerak maju. Ketika yang depan dimasukkan udara, dia akan bergerak mundur. Tetapi kalau yang single acting, ini lubang untuk masukkan udaranya itu hanya 1. Jadi ketika dimasukkan udara, dia akan bergerak maju, kemudian dia akan kembali lagi dengan sendirinya. Ya, itu secara umum, secara ringkas bagian dari sistem pneumatik, dari sistem pneumatik, komponen-komponennya. Ini adalah sebagian kecil dari komponen pneumatik, ya. Jadi sebenarnya untuk komponen pneumatik itu banyak sekali, ya. Tapi secara umum yang paling dasar itu adalah yang ada di sini. Mulai dari valve, ASU, air service unit, terus air distributor, ada ball valve juga. Terus kemudian yang paling utama juga adalah silindernya atau aktuatornya. Itu adalah komponen-komponen dari pneumatik yang harus dipahami untuk bekal sebagai dasar pengerjaan atau sistem pemasangan dari sistem pneumatik. Oke, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, ya. Simak terus apa yang saya sampaikan nanti. Jangan lupa banyak istirahat, banyak olahraga supaya kondisi tetap sehat, tetap prima. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.